bersifat agar para murid aktif mempelajari bacaan Al-Quran, lebih bersifat privat, modul, asistensi, praktis, disusun secara lengkap dan sempurna, variatif, komunikatif, dan fleksibel. Metode baca Al-Quran selanjutnya adalah metode baca Al-Quran Qiraati. Metode ini diciptakan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi dari Semarang, Jawa Tengah. Metode yang disebarkan sejak awal 1970-an ini memungkinkan anak-anak mempelajari Al-Quran secara cepat dan mudah. Kiai Dahlan yang mulai mengajar Al-Quran pada 1963 merasa metode baca Al-Quran yang ada belum memadai dan terlalu mengandalkan hafalan dan tidak mengenalkan cara baca tartil. Kiai Dahlan kemudian menerbitkan 6 jilid buku pelajaran membaca Al-Quran. Awal perkembangannya, buku panduan ini diciptakan hanya untuk anak usia 4-6 tahun. Namun dalam perkembangannya, sasaran metode Qiraati kian diperluas. Kini ada Qiraati untuk anak usia 4-6 tahun, untuk 6-12 tahun, dan untuk mahasiswa. Gambaran umum metode pengajaran Qiraati adalah bisa diajarkan secara klasikal dan privat. Ustadz atau ustazah menjelaskan dengan memberi contoh materi pokok bahasan, selanjutnya santri membaca sendiri. Santri membaca tanpa mengeja. Sejak awal belajar, santri ditekankan untuk membaca dengan tepat dan cepat. Dan di kekinian, metode baca Al-Quran semakin mendekati sempurna. Metode selanjutnya yang dinilai metode paling awal dalam membaca Al-Quran tercepat adalah metode Al-Barqi. Metode ini diciptakan oleh Muhajir Sultan, seorang dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 1965. Awalnya, Al-Barqi diperuntukkan bagi siswa SD Islam At-Tarbiyah, Surabaya. Siswa yang belajar metode ini lebih cepat mampu membaca Al-Quran. Metode ini pun kemudian dibukukan pada tahun 1978 dengan judul Cara Cepat Mempelajari Bacaan Al-Quran Al-Barqi. Metode ini disebut anti lupa karena mempunyai struktur yang apabila pada saat santri lupa dengan huruf-huruf atau suku kata yang telah dipelajari, maka ia akan dengan mudah dapat mengingat kembali tanpa bantuan pembimbing. Penyebutan anti lupa itu sendiri adalah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Agama RI. Seiring perkembangannya, metode ini diperuntukkan bagi siapa saja. Metode ini mempunyai keunggulan anti lupa sehingga secara langsung dapat mempermudah dan mempercepat belajar membaca Al-Quran. Metode selanjutnya adalah metode tilawati. Metode ini disusun pada tahun 2002 oleh tim diantaranya Hasan Sazili dan Ali Muafa. Metode ini kemudian dikembangkan oleh pesantren virtual Nurul Falah, Surabaya. Metode tilawati dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan kualitas santri lulusan TK dan TPA yang dianggap belum sesuai dengan target. Metode ini meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga efektif dan efisien dan mempercepat waktu belajar Al-Quran. Metode ini diyakini memberikan beberapa keuntungan bagi santri. Di antaranya, santri mampu membaca Al-Quran dengan tartil, santri mampu mengoreksi bacaan Al-Quran yang salah, ketuntasan belajar santri secara individu mencapai 70% dan secara kelompok mencapai 80%. Metode tilawati juga disampaikan secara praktis dan menggunakan pendekatan keasikan dan ini visual secara berimbang. Nah pemirsa, tertarik untuk mencoba salah satunya? Apapun metode yang digunakan, pastinya semua berujung baik untuk menggali kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran. Selamat belajar! Pemirsa Hasanah, di akhir edisi kali ini akan kami isi dengan manfaat yang terkandung dalam gerakan-gerakan sholat. Salat adalah tiang agama. Salah satu ibadah wajib umat Islam ini merupakan sumber kekuatan agar dapat menjadi pedoman hidup umatnya. Ibadah yang terdiri dari doa dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram hingga salam ini memiliki banyak manfaat. Dengan mengerjakan sholat, maka akan mendapatkan ketenangan jiwa, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, dan dari segi medis akan terhindar dari penyakit.
Sholat ternyata tak hanya menjadi amalan di akhirat, tetapi gerakan-gerakan sholat paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sudut medis, sholat adalah gudang obat dari berbagai jenis penyakit. Gerakan sholat dapat melenturkan urat syaraf, mengaktifkan sistem keringat, dan sistem pemanas tubuh. Selain itu juga membuka pintu oksigen ke otak, mengeluarkan muatan listrik negatif dari tubuh, membiasakan pembuluh darah halus di otak mendapatkan tekanan tinggi, serta membuka pembuluh darah di bagian jantung. Setiap gerakan sholat memiliki manfaat masing-masing. Yang pertama, takbiratul ihram. Gerakan berdiri tegak dengan mengangkat kedua tangan sejajar telinga dan melipatnya di depan perut ini bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Gerakan ini menghindarkan gangguan persendian, terutama tubuh bagian atas. Gerakan selanjutnya adalah ruku. Gerakan ini bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangannya bertumpu di lutut berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku dapat mencegah gangguan prostat. I'tidal merupakan variasi dari postur setelah ruku dan sebelum sujud. Gerakan ini bermanfaat bagi organ-organ pencernaan. Setelah i'tidal, gerakan selanjutnya adalah sujud. Sujud memiliki falsafah, yaitu menundukkan diri serendah-rendahnya. Posisi sujud berguna untuk memompa getah bening dan ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan oksigen mengalir maksimal ke otak. Aliran ini dapat berpengaruh pada daya pikir seseorang. Sujud yang tumanina secara berkelanjutan dapat memicu peningkatan kecerdasan seseorang. Selain itu, posisi seperti ini dapat mencegah gangguan wasir. Bagi wanita, baik ruku maupun sujud bermanfaat bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Bangun dari sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Pada saat tahiyat awal atau iftirosi, tubuh bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadius. Posisi ini mampu menghindarkan nyeri pada pangkal paha. Sementara gerakan duduk tahiyat akhir atau tawaruk dapat mencegah hipotensi karena tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens. Posisi telapak kaki pada tahiyat awal dan akhir menyebabkan seluruh tungkai ikut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerakan terakhir dalam salat adalah salam, yaitu gerakan memutar kepala ke kanan dan kiri. Gerakan ini bermanfaat untuk merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala serta menyempurnakan aliran darah di kepala. Alhasil, gerakan ini dapat mencegah sakit kepala serta menjaga kekencangan kulit wajah. Subhanallah. Begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai aktivitas ibadah yang memberi manfaat penuh bagi yang melaksanakannya. Ilmu medis telah berkembang pesat dan melahirkan berbagai macam ramuan kimiawi untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Meski begitu, banyak hal yang diklaim sebagai temuan modern justru telah digunakan dan dianjurkan Rasulullah SAW. Anda punya masalah dengan bau mulut? Dalam kehidupan kekinian, dikenal sikat gigi dan pasta gigi untuk membersihkan mulut. Tetapi, sejak dulu sudah dikenal cara lain yang sama dengan fungsi sikat dan pasta gigi. Siwak atau miswak. Siwak adalah kayu yang berasal dari ranting pohon arak atau Salvadora persica. Siwak telah digunakan oleh bangsa Babilonia semenjak 7.000 tahun yang lalu. Siwak juga digunakan pada zaman kerajaan Yunani dan Romawi oleh orang-orang Yahudi, Mesir, dan masyarakat kerajaan Islam. Tapi penggunaan siwak untuk membersihkan mulut dan gigi populer setelah Islam datang. Siwak dipercaya memiliki berbagai khasiat, diantaranya melawan penyakit gusi yang disebabkan oleh bakteri, memerangi plak gigi secara efektif, mencegah gigi berlubang, menghilangkan bau mulut, membuat aroma mulut menjadi harum, secara efektif membersihkan sela-sela gigi, meningkatkan ludah serta mencegah terjadinya mulut kering, dan mencegah radang gusi yang umumnya bisa menyebabkan kanker. Karena begitu banyak manfaat siwak, para peneliti dari berbagai belahan dunia berlomba-lomba mengungkap zat yang terkandung dalam siwak. Sejumlah penelitian tentang siwak telah menemukan berbagai khasiat, tapi utamanya adalah bisa menjaga kesehatan gusi dan mulut. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wrigley yang dipublikasikan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry. Dijelaskan bahwa ekstrak mint dalam siwak 20 kali lebih efektif membunuh bakteri dibandingkan dengan mint biasa.
Selain itu, dalam Journal of Periodontology dari sejumlah peneliti Swedia mengungkapkan bahwa siwak mampu membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit periodontal. Sementara dalam sebuah studi yang membandingkan antara menyikat gigi biasa dan bersiwak, menyimpulkan bahwa siwak lebih efektif dalam mengurangi plak dan radang gusi bila diberikan dan digunakan secara benar. Hasil ini bisa dilihat di Perpustakaan Nasional Amerika Serikat. Dan bagi kita umat Islam, bersiwak adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah. Sunnah yang menyehatkan, ringan, serta berpahala. Subhanallah. Sungguh Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal yang tidak ada manfaat bagi kita semua. Cukuplah Rasulullah sebagai panutan hidup kita. Herbal selanjutnya adalah rumput Fatima. Rumput Fatima atau Labisa Tumila merupakan salah satu oleh-oleh favorit jamaah haji asal Indonesia. Tumbuhan semak ini biasa disebut sebagai kaf Maryam atau telapak tangan Maryam. Orang-orang bangsa barat menyebutnya mawar Jericho. Yang bisa dimanfaatkan dari tanaman ini adalah bagian akarnya. Walaupun kering dan berusia puluhan tahun karena sengaja disimpan, tanaman ini akan mekar kembali jika direndam dalam air. Banyak pendapat mengatakan jika rumput Fatima bermanfaat bagi ibu hamil. Banyak yang percaya dengan minum air rendaman rumput Fatima bisa memudahkan persalinannya. Dari hasil penelitian, terungkap jika terdapat kandungan zat sejenis oksitoksin yang dapat menimbulkan kontraksi dari rahim. Seperti dikutip dari buku Casproholic, buku tersebut memaparkan penelitian yang dilakukan di Malaysia pada tahun 1998 diketahui jika tanaman ini memang memiliki kandungan oksitosin. Meski begitu, yang harus menjadi perhatian adalah belum diketahui dengan pasti berapa kandungan zat oksitosin dalam rumput Fatima. Selain itu, belum ada kejelasan takaran atau dosis seberapa banyak si ibu hamil bisa mengkonsumsinya. Karena jika oksitosin yang dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya, yaitu rahim menjadi robek atau janin meninggal karena kontraksi yang sangat kuat. Dibandingkan dengan penelitian yang berkaitan dengan persalinan, rumput Fatima ternyata menimbulkan efek farmakologis seperti anti radang, antipiretik, atau penurunan demam. Dapat mengurangi rasa sakit dan bisa berfungsi sebagai fitostrogen atau penambah hormon estrogen alami. Semua adalah pilihan, tapi mempertimbangkan dan mendengarkan berbagai pendapat dari yang berkompeten adalah tindakan bijaksana sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan penting.